Saya Pendeta Sudi Dharma mengucapkan Selamat Natal 2021. Selamat Tahun Baru 2022. Tetap sehat, semangat, sukacita. Kami dari tim Peduli Kasih DSCM mengucapkan selamat Hari Natal 2021 dan selamat Tahun Baru 2022. Salam sehat, semangat, dan sukacita. Tetap sehat, semangat, sukacita. Amin. Amin. Salam sejahtera. Tanggal 26 Desember 2021 menjadi ibadah terakhir di Geraha Mujizat Jalan Gajah Mada 18, Kota Malang. Namun perjalanan kita sebagai murid Kristus akan terus berjalan sampai pada kesudahannya. Terima kasih untuk seluruh jemaat, koordinator ibadah, pejabat gereja, penatua, diaken, diakones, staf gembala, dan seluruh volunteers yang telah bersama-sama melayani Tuhan di tempat yang bersejarah ini. Saatnya kita menatap ke depan, berjalan bersama dengan Tuhan, melanjutkan proses perjalanan kemuritan kita, sampai setiap saudara dan saya ditemukan serupa dengan Kristus Yesus Tuhan. Tetap bersemangat dan berjalan di dalam anugerah-Nya yang senantiasa menopang setiap kita. Terima kasih GM18, terima kasih Tuhan Yesus, Soli Deo Gloria. Ibadah Raya Minggu 9 Januari 2022 dan seterusnya. Aula CPM pukul 6.30 dan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Geraha Samudra Kompleks Angkatan Laut pukul 8 dan pukul 17 waktu Indonesia Barat. NICC pukul 8 dan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Perlu kami informasikan bahwa libur kantor Diaspora Sejahtera mulai tanggal 4 Januari 2022 dan masuk kembali tanggal 11 Januari 2022. Bila Bapak Ibu membutuhkan informasi atau pelayanan, dapat menghubungi Bapak Franky, Bapak Yohanes Bahtiar, atau Ibu Devi. Itulah Bapak Ibu informasi yang dapat kami bagikan. Tim multimedia mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat memasuki tahun 2022. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bersukacita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Yang kasih Tuhan dan diberkati Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita deklarasikan firman Tuhan yang terambil di Yohanes 12 ayat yang ke-26. 1, 2, 3. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Mari kita berdoa.
Bapa yang baik, sungguh besar anugerah-Mu kepada setiap kami. Pagi hari ini ya Tuhan, di minggu pertama tahun 2022, kami berhimpun di tempat ini untuk bersyukur kepada-Mu ya, atas segala pemeliharaan-Mu sepanjang tahun 2021. Mari ya Bapa, hadirat-Mu menjamah setiap kami, pribadi lepas pribadi, sehingga kami dengan sukacita memuji dan menyembah Engkau. Biarlah kami boleh memuji dan menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran-Mu. Untuk itu ya Tuhan, mari Engkau yang setia terus memelihara kehidupan kami ini, sehingga kami boleh melangkah ke depan di tahun 2022 ini. Karena kami percaya Engkaulah penolong kami satu-satunya. Engkaulah pengharapan kami satu-satunya. Engkau yang kami agungkan, yang kami muliakan. Mari ya Bapa, Engkau hadir tengah-tengah kami. Engkau memberkati setiap kami. Dan kami memulai ibadah pagi hari ini hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, amin. Mari kita bersorak-sorai. Amin. Beri sorak-sorai yang meriah. Shalom. Yang bersukacita tepuk tangannya lebih dahsyat lagi bagi Allah kita. Kami juga menyapa jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah melalui YouTube, juga melalui Radio Sejahtera FM. Kita bersukacita bersama menyambut tahun yang baru. Kita mau memuliakan Dia. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Yeah. Kita mau tinggikan namanya. Hosana, Hosana in the highest. Mari bersama. Hosana, Hosana in the highest.
jemaat Tuhan yang bersuka cita bisa lambaikan tangan. Kita melihat kebaikan Tuhan sepanjang 2021. Kita percaya di tahun yang baru Allah Immanuel selalu beserta kita. Amin. Mari semua tepuk tangan bagi Allah kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan kita. Haleluya. Hey. Mari bersama-sama kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baik Tuhan. Rasakan kasih setia Tuhan. Kecaplah, hey. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Rasakan kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat syukur, hey, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat, yes God. Allah yang mengasihi, Allah yang memelihara selamanya. Mari semua tepuk tangan bagi Allah kita. Hey, katakan bersama-sama, kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baik Tuhan. Mari rasakan bersama. Kasih sejati. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baik Tuhan. Rasakan, hey. Kasih setia Tuhan, kasih setia, kasih setia Tuhan. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Biarkan musik memuji Tuhan. Kita percaya kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Haleluya. Lebih lagi bagi Allah kita. Yeay. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat. Yeay. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Katakan selamanya, 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 selamanya. Sekali lagi, selamanya. Beri sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita. Haleluya, kita mau nyanyikan kebaikan Tuhan, amin. Sekali lagi tepuk tangannya lebih meriah bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Mari bersama-sama katakan. Tiada tandingannya, tiada bandingannya. Kebaikan-Mu Bapa di hidupku. Oh, mengubah segalanya. Kasih yang ku terima tak tergantikan. Katakan tak tergantikan.
pujiannya sekali lagi dengan segala iman kita. Haleluya. Hey. Katakan bersama, tiada taranya, tiada taranya, tiada bandingannya, kebaikanmu Bapa di hidupku. Katakan mengubah segalanya, kasih yang ku terima tak tergantikan, tak tergantikan, tak tergantikan. Ku nyanyikan kebaikanmu yang tak terkalahkan Tuhan, yang selalu mengalir dan tak pernah berhenti di hidupku. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik, luar biasa baik dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Mari katakan bersama-sama, Engkau baik, Engkau baik, sangat baik, Engkau baik bagiku, Engkau baik, Engkau baik, sangat baik, bersukacita karena kebaikan Tuhan yang tak habis-habisnya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur bagi Allah kita yang selalu mengalir dan tak pernah berhenti. Ku nyanyikan kebaikanmu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir, yang tak pernah berhenti. Ku nyanyikan kebaikanmu yang tak lekang Tuhan, yang selalu mengalir dan tak pernah yang selalu mengalir dan tak pernah berhenti di hidupku. Sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita. Yeah, haleluya. Mari angkat tangan kita. Ku nyanyikan kebaikanmu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu Tuhan, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Ku nyanyikan kebaikanmu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Mari kita beri sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita. Sungguh Tuhan, ya Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan tidak pernah berubah, tidak pernah berakhir Tuhan sepanjang hidup kami Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami. Oh Yesus. Mari sekali lagi katakan banyak yang Kau perbuat Tuhan. Dalam hidupku Tuhan, di dalam hidupku
Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Tuhan. Mari angkat tangan kita. Ku bersyukur. Mari jemaat saja dengan suara yang keras. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Nyatakan dari hati kita, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur. Oh Yesus, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur, ku bersyukur. Mari bersama-sama. Mari naikkan ucapan syukur kita di hadapan Ya Tuhan. Tuhan, buat kasih setiamu Kasih-Nya yang tak pernah di habis-habisnya, dalam hidup. bahkan selalu baru setiap hari. Itu sebabnya kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur. Sepanjang tahun 2021 kami boleh menikmati penyertaan-Mu Tuhan. Dan kami percaya di tahun yang baru, tahun 2022, kami akan semakin melihat kuasa Tuhan bekerja atas hidup kami. Katakan ku Bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Mari beri sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Mari naikkan ucapan syukur kita. Haleluya. Terima kasih Engkau yang ada di tempat ini. Engkau juga yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah ini secara online. Mari ucapkan syukur kepada Tuhan buat kasih setia-Nya yang tak pernah habis-habisnya bagi hidup kita. Haleluya. Kira baralala. Betapa hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan. Kalau kami hari ini ada sebagaimana kami ada, kami telah melewati tahun 2021. Ada banyak tantangan, ada banyak hal yang terjadi. Tapi sampai detik ini kami mau berkata, sungguh Engkau Allah yang turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Itu sebabnya kami mau teguhkan hati kami memasuki tahun yang baru 2022. Kami tahu Engkau Tuhan, Engkau Allah yang sama. Tahunnya boleh beda, tapi kami punya Tuhan yang sama, yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berjalanlah di depan kami, meratakan setiap gunung-gunung, menutup setiap lembah-lembah, bahkan mematahkan segala palang pintu penghalang. Terima kasih Tuhan.
berfirman untuk setiap kami pada pagi hari ini. Kami umat-Mu siap menerima firman Tuhan, memakai hamba-Mu Tuhan dengan kata-kata yang sederhana. Kau yang memampukan, Roh Kudus yang memampukan untuk memberikan pesan Tuhan di awal tahun ini, di minggu yang pertama ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan amin. Mari beri sorak-sorai bagi Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya ucapkan selamat hari Natal dan selamat tahun baru. Haleluya. Semua sehat, semua semangat, semua sukacita. Katakan kiri kananmu, ayo harus semangat. Ya, harus sehat, harus sukacita. Amin. Sehat tubuh kita, sehat rohani kita. Amin. Sehingga membuat kita semangat melayani Tuhan, mengiring Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kita tidak akan pernah menyerah. Karena kita tahu sukacita dari surga memenuhi kehidupan kita, memenuhi keluarga kita, memenuhi gereja kita. NICC akan dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Dari tempat ini saya percaya tahun ini akan terjadi pelipat gandaan. Tahun ini kita akan melihat jiwa-jiwa akan diselamatkan melalui kehidupan kita. Haleluya. Saudara siap untuk menerima kabar baik pada saat pagi hari ini? Yang siap lambaikan tangan dan beri sorak-sorai bagi Allah kita. Ya. Tema pada hari ini sesuai dengan tema tahunan kita, tetap sehat, tetap semangat dan sukacita. Tema kita hari ini adalah sehat rohanimu, sehat kehidupanmu. Haleluya. Ada banyak di luar sana orang yang sehat, orang yang kuat, ya, orang yang selalu latihan tiap hari, nge-gym setiap hari, ya. Tapi belum tentu rohaninya sehat. Tetapi kalau kita, rohani kita sehat, saya percaya kita mampu membuat jasmani kita pun menjadi sehat. Karena kita bertanggung jawab, amin. Karena tubuh kita ini adalah apa? Bait Allah. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa tema yang diberikan ini bukan sekedar asal tema. Tapi tema ini akan membuat kita tetap semangat, tetap sehat, tetap kuat, tetap sukacita. Sepanjang tahun yang akan kita lewati, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi kita percaya Tuhan akan beserta kita. Dia Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Kita baca dari ayat dari tema kita, dari 3 Yohanes 1 ayat 2. Ya, 3 Yohanes 1 ayat 2. Oke. Kita baca di situ, sudah ada di depan. 3, 2, 1. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa. Apa? Semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti apa? Jiwamu apa? Baik-baik saja. Dalam firman Allah yang hidup, terjemahan lain, saya bacakan di situ dikatakan sahabatku yang baik. Jadi ini Rasul Yohanes menulis surat kepada sahabatnya yaitu Gaius, ya, untuk menghadapi persoalan kehidupan saat itu. Dia menulis surat ini, dia katakan seperti ini. Sahabatku yang baik, aku berdoa semoga engkau baik-baik saja dan jasmanimu, nah ini yang paling penting. Apa? Jasmanimu sama sehatnya seperti rohanimu. Tekanannya di situ Bapak Ibu Saudara. Sehat jasmanimu sama dengan apa? Rohanimu. Artinya apa? Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Tetapi dalam Yohanes ini mengatakan bahwa kalau rohanimu sehat, kalau manusia batiniahmu sehat, kalau jiwamu sehat, maka dikatakan di situ segala sesuatu akan sehat dan baik.
Saya percaya tahun 2022 Tuhan akan buat sehat tidak saja jasmanimu, tapi juga rohanimu. Sehat keluargamu, sehat keuanganmu, sehat perekonomianmu, sehat pelayananmu, sehat engkau apapun yang kau kerjakan. Haleluya. Itu yang paling penting. Ketika kita sehat, kita bisa melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Kita bisa memuji, mengucap syukur dalam segala hal. Karena apa? Karena ini loh, rohani kita yang di dalam ini ternyata mempengaruhi apa yang di luar. Betul ya? Jadi jangan sampai yang di luar mempengaruhi apa yang di dalam sini. Halo? Kadang-kadang kita melihat situasi yang tidak menentu. Membuat kita takut, membuat kita bimbang, membuat kita bingung, membuat kita kecewa. Karena kita tidak menjaga apa yang di dalam sini. Oke, kita mungkin banyak baca firman. Mungkin kita banyak berdoa. Tapi kalau engkau tidak dasarnya itu sungguh-sungguh keluar dari dalam sini sebagai bukti kasih kita kepada Tuhan, semuanya sia-sia. Ya, nah sekarang apa? Lalu bagaimana kesehatan rohani kita? Nah ini pertanyaannya yang harus Bapak Ibu Saudara jawab. Jangan sampai tahun 2021 kita lewati, kita sama, nggak ada perubahan. Ya wes Pak, nang gereja ya nang gereja. Doa ya wes lah doa, nek gak doa kok diseneni gembala MKI. Saudara harus keluar dari dalam sini. Harus keluar dari kesadaran bahwa kita dipilih, kita dipanggil, kita sudah ditentukan untuk menjadi anak-anaknya. Amin. Lalu bagaimana caranya supaya kita ini bisa sehat rohani, sehat juga jasmani kita. Sehat rohani kita, sehat juga kehidupan kita. Saudara, ini sudah saya sampaikan hari Sabtu kemarin. Jaga hati, apa? Katakan sama-sama, jaga hati ya. Jaga hati ya. Kalau hati dijaga ya, maka nanti mulutnya juga bisa dijaga. Makannya enggak makan sembarangan, halo. Ngomongnya enggak ngomong sembarangan. Ya, jaga hati. Dalam apa itu? Amsal 4 ayat 23, di situ dikatakan apa? Jagalah hatimu dengan apa? Segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kenapa penting jaga hati? Ketika manusia pertama Adam, bapak leluhur kita jatuh dalam dosa, maka manusia kehilangan hatinya Tuhan. Kecenderungan manusia, naturnya manusia, itu selalu ingin berbuat dosa. Coba dibuka, mungkin tidak ada di sini, Kejadian 6 ayat 5. Naturnya kita selalu ingin berbuat dosa. Sehingga akhirnya apa? Allah hukum manusia pada saat itu dengan air bah. Ketika dilihat Tuhan apa? Bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa apa? Segala apa? Kecenderungan di mana? Hatinya apa? Selalu membuahkan apa? Kejahatan semata-mata. Betul ya, ini cerita tentang mereka mendirikan menara. Ya. Tuhan bilang ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Sehingga akhirnya apa? Manusia hidup. Jadi akhirnya apa? Manusia hidup di bawah apa? Di bawah hukum dosa. Manusia ingin mencapai Allah nggak bisa, karena hatinya ini cenderungnya selalu ingin berbuat jahat. Selalu kejahatan semata-mata. Akhirnya
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia rela memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, datang ke dalam dunia, yang lahir baru kita peringati minggu lalu. Supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Ketika kita bertemu dengan Yesus, maka hatimu diubahkan. Hatimu diubahkan. Sekarang bukan lagi kita hidup di bawah hukum dosa, tapi di bawah hukum karunia. Ada Roh Kudus dalam hidup kita yang selalu ngomong gini, hati-hati, hati-hati, jangan. Jadi kalau ada konflik, pertentangan dalam batinmu ketika engkau melakukan sesuatu yang tidak benar, itu pekerjaan Roh Kudus. Itu yang membuat engkau. Karena hati ini di dalam sini. Ada Roh Allah yang terus. Itu sebabnya dikatakan jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena apa? Karena disitulah terpancar kehidupan. Dari situlah terpancar kehidupan kita. Makanya dalam Matius 12 ayat 35 mengatakan, ketika orang bertemu dengan Yesus, hatinya diubahkan. Maka dikatakan orang baik itu perbendaharaannya, orang baik itu mengeluarkan hal-hal yang baik dari mana? Dari perbendaharaan hatinya. Sesuatu yang baik itu yang keluar. Jadi kalau engkau tahun 2021 sulit mengampuni, tahun 2022 kita ubah. Kita datangi orang itu. Kita ampuni dia. Kalau tahun 2022 engkau masih iri hati, masih suka menuntut, masih gak terimoan, masih angel tuturane, tahun 2022 kita bilang, oh Tuhan, aku obey, aku mau turut apa yang menjadi kehendak-Mu. Supaya apa? 3 pilar itu, iman, pengharapan dan kasih itu tinggal dalam hidup kita, mengubahkan kehidupan kita. Jadi itu caranya. Bagaimana caranya? Hiduplah dalam kasih. Hiduplah dalam firman Tuhan. Amin. Bukan karena paksaan, tetapi karena kesadaran kita. Keluar dari hati kita, perbendaharaan kita. Sesuatu yang baik. Sekarang naturnya bukan lagi berbuat dosa. Tapi Roh Kudus selalu akan ingatkan gini, naturmu sekarang ini anak Tuhan. Naturmu ini sekarang ini anak Tuhan. Ada Yesus yang lebih besar dari setiap persoalan yang mungkin akan kita hadapi 2022. Ketika kita siap, saya percaya kita lihat persoalan itu. Bukan lihat persoalan yang besar, tapi kita lihat Yesus. Yang besar dan luar biasa itu ada di depan kita. Dia yang akan memimpin kita. Dia akan membawa kita melewati tahun 2022. Amin. Bersihkan hati kita. Nah, kalau gambar ini mungkin Bapak Ibu tahu ya, gambar ini. Waktu sekolah minggu dulu ya. Nek yang sekarang mungkin nggak tahu diajari. Ya, tapi kira-kira gambar hati itu seperti itu. Yang gambar satu itu di dalam itu ada apa? Ada kucing, enggak ada kucing ya. Ada burung merak, ada ulo, ada kuro, ada babi. Lah itu. Ada wedhus. Semua kejahatan itu. Tapi ketika kita terima Yesus, terima Roh Kudus, mereka itu keluar, betul? Keluar. Tapi hati-hati, makanya dikatakan jagalah hatimu dengan waspada. Karena apa? Karena mereka di luar.
Mereka nunggu. Iki kapan iki Pak Franky iki wayahe meleng. Masuk kaki satu ya. Wes gak popo, masuk kaki dua, balik lagi tambah jahat lah. Jadi jaga hatimu dengan kewaspadaan itu. Sebab itu apa? Pergunakan perlengkapan senjata Allah. Lawan iblis. Lawan si jahat itu. Katakan, no, aku sekarang anak Tuhan. Dia akan terus tiap hari. Percaya saya, setiap hari dia akan terus panahkan. Panah-panah itu. Kapan. Tapi kalau kita tinggal dalam Tuhan. Itu sebabnya ya. Dalam Amsal 4 ayat 20 dan 22. Di situ dikatakan begini. Hai anakku, perhatikanlah apa? Perkataanku, apa itu? Firman. Ini berbicara firman, perhatikanlah. Kalau kamu mau hidup, perhatikan perkataanku. Karena firman itu kebenaran. Dan kebenaran itu yang sudah membebaskan setiap kita. Katakan amin dan berikan kemuliaan bagi Allah kita yang luar biasa. Ya, perhatikanlah perkataanku, apa? Arahkanlah telingamu kepada apa? Ucapanku. Janganlah apa? Semuanya itu menjauh dari matamu, apa? Simpan itu di mana? Di sini loh, simpan di sini. Jangan simpan di HP-mu, jangan simpan di catatanmu ya. Simpan di sini, simpan di hatimu, di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi apa? Kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Ini keuntungan bagi kita. Jadi kehidupan. Jadi kita yang harusnya mati, kita harusnya binasa, kita hidup. Dan sekarang hidup kita bukan lagi untuk hal-hal yang sia-sia. Tapi hidup kita hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Allah kita. Dan di situ apa dikatakan? Kesembuhan. Bagi apa? Seluruh tubuh mereka. Jadi kalau firman itu tinggal, mengubah rohanimu, mengubah manusia batiniahmu, maka dikatakan apa? Kesembuhan akan terjadi. Pemulihan akan terjadi. Engkau akan disembuhkan dari sakitmu. Engkau akan dipulihkan dari perekonomianmu. Engkau dipulihkan keluargamu. Semuanya dimulai ketika kita menjaga hati kita. Haleluya. Yes. Nah, selanjutnya apa yang kedua? Setelah kita jaga hati, yang kedua adalah hiduplah dalam pimpinan Tuhan. Kalau dikatakan hidup dalam pimpinan Tuhan itu berarti Tuhannya di mana Bapak Ibu Saudara? Di luar apa di dalam? Di depan apa di dalam? Lah bingung ya? Di mana? Yuk kita baca. Dari 1 Yohanes 3 ayat 9. Nah, ini luar biasa ini ayatnya. Ya. Yohanes 3 ayat 9 kita baca, setiap kita apa? Yang lahir dari Allah, setiap kita percaya lahir dari Allah, amin. Amin. Kita lahir dari Allah, tidak apa? Bukan saya loh yang tidak apa berbuat dosa lagi. Sebab apa? Benih ilahi itu tetap ada di dalam siapa? Di dalam dia, dalam Bapak Ibu Saudara. Dan ia tidak dapat berbuat dosa. Karena apa? Karena ia lahir dari Allah. Betul ya? Karena ia lahir. Jadi kita ini memiliki benih ilahi. Benih ilahi ini yang memiliki kemampuan untuk membuat kita ini bertumbuh sesuai serupa dengan Tuhan. Jadi benih itu di mana? Di sini. Betul ya? Jadi kalau wanita yang sudah menikah, ketika dia
maksudnya dalam persetubuhan, ya, maka sel telur pria itu akan bersatu dengan sel telurnya wanita, betul ya? Dan itu jadi benih. Betul. Dan benih ini apa? Bertumbuh kan pasti. Nah, di dalam semuanya itu, dalam benih ini yang sudah menyatu ini, semua informasi tentang DNA, semua kemampuan seorang manusia itu ada dalam benih itu, betul? Nah, sama kalau benih itu, benih manusia ini, kemampuan bapaknya, ibunya ada. Kemampuan berbicara, kemampuan apa lagi? Motoriknya apa semua itu semuanya nanti begitu dia lahir, yang ditiru siapa? Bapak ayah potong boy. Bapak ayah betul kan? Wah sih anak Pak Franky mesti ganteng soalnya. Wah. Gak ada yang muji tak puji dewe ya. Oke. Betul Bapak Ibu Saudara. Nah, benih yang sama, benih ilahi itu ketika kita dilahirkan, kita ini diinjeksi benih ilahi, betul. Di dalam hidup kita. Sehingga apa? Sehingga benih ilahi di dalam kita ini bertumbuh. Bisa nangkep ya? Bertumbuh. Membuat kita yang tadinya manusia yang binasa, manusia yang harusnya mati, tapi sekarang enggak, kita peroleh kehidupan. Jadi nanti DNA-nya siapa yang dalam kita? DNA-nya siapa? DNA-nya Yesus. Lu nggak ada yang percaya kalau semua ini DNA-nya Yesus. Yang percaya kalau semua di sini, baik yang di rumah, DNA-nya Yesus. Katakan amin. Kita punya DNA-nya Yesus. Amin. Itu yang membuat kita bertumbuh. Menuju kemana? Keserupaan Yesus. Jadi ketika kita hidup dipimpin oleh Roh, oleh Tuhan, saudara, kita tidak dipaksa lagi. Engkau beribadah enggak dipaksa. Engkau berdoa enggak dipaksa. Engkau baca firman enggak dipaksa. Bukan ditentukan dari hukum-hukum luar. Tetapi dari dalam ini yang keluar. Katakan amin. Itu loh Bapak Ibu Saudara. Jadi kita ini gini, kita ibadah, jangan sampai kita ini gara-gara takut enggak masuk surga. Halo? Aduh, nek aku enggak ibadah, aku enggak diberkati. Aku nek enggak ibadah, aku enggak sembuh. Aku nek enggak ibadah, keluargaku enggak dipulihkan. Salah. Tapi itu harus keluar dari hatimu, dari benih ilahi yang tumbuh dari dalam hidupmu, keluar dia. Aku ibadah karena aku mengasihi Tuhan, karena dia sudah mengasihi aku lebih dahulu, karena dia sudah datang ke dalam dunia, dia sudah mau mati bagi aku yang harusnya mati. Betul Bapak Ibu Saudara? Itu sehingga apa? Sehingga akhirnya sekarang aku ibadah itu bukan karena takut masuk neraka kalau enggak ibadah. Bukan, tapi karena apa? Karena kesadaran. Karena benih ilahi ini yang terus bertumbuh. Lah bertumbuhnya gimana ya? Dalam setiap persoalan yang Bapak Ibu Saudara hadapi. Di situ ada Tuhan. Dia yang mengajar kita. Dia yang memegang tangan kita, memimpin kita. Menuju kepada kesempurnaan, keserupaan dengan Yesus. Bisa nangkep Bapak Ibu Saudara? Jadi kita memiliki benih ilahi dan benih ini memiliki kemampuan untuk bertumbuh serupa dengan Yesus. Jadi keserupaan dengan Yesus bukanlah tujuan yang berada di luar kita. Tetapi merupakan benih yang harus bertumbuh untuk menuju keserupaan dengan Kristus. Kita baca secara jelas dari Efesus 4. Efesus 4 ayat 13 sampai 16. Kita baca ya bersama-sama. Kelihatan Bapak Ibu Saudara? 3, 2, 1. Sampai
kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh. Ada progres, ada pertumbuhan dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Dari hari ke hari kita akan diubahkan, dipenuhi. Manusia lahiriahmu mungkin semakin merosot, tapi manusia batiniahmu dikatakan diperbaharui terus menerus dari hari ke hari. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal. Dalam segala hal apapun kehidupan kita, ke arah mana? Ke arah Dia, ke arah Kristus yang adalah kepala. Supaya daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Nangkap sesuatu Bapak Ibu Saudara. Jadi jaga hatimu, izinkan dirimu dipimpin oleh Tuhan di sepanjang tahun 2022. Nah, ada quote di situ bahwa kehidupan itu dibentuk dari dalam keluar. Betul ya? Bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam keluar. Apa yang terjadi dalam diri kita itu menentukan hasil peperangan kita. Dan akhirnya kerohanian yang sehat membentuk kehidupan yang sehat, bertumbuh menuju keserupaan dengan Yesus, sehingga membuat kita tetap kuat, tetap tegar menghadapi setiap persoalan yang terjadi di tahun 2022. Dan saya percaya Tuhan akan menyertai setiap kita. Yang percaya katakan amin dan berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Mari kita berdoa, bersyukur Tuhan untuk kesempatan kami boleh beribadah di minggu yang pertama di awal tahun ini Tuhan. Engkau mengajar kami Tuhan, supaya benar-benar kami menjaga kesehatan rohani kami. Karena kerohanian yang sehat membentuk kehidupan yang sehat, supaya kami bertumbuh menuju keserupaan dengan Yesus Kristus. Dan kami percaya kami akan menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dan kami mau hidup dalam pimpinan Tuhan, karena kami tahu ada benih ilahi di dalam kehidupan kami yang akan terus bertumbuh, membawa kami kepada kesempurnaan, keserupaan dengan Kristus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita. Bapak Ibu Saudara yang di rumah pun bisa menyiapkan roti dan anggur. Dan pada kesempatan minggu yang pertama di awal tahun ini, ada perjamuan kudus yang pertama bagi anak-anak kita yang baru saja dibaptis pada bulan Desember kemarin. Kita berikan tepuk tangan, kita sambut mereka. Haleluya. Jonathan Saint Davis, Daniel Elias Teja, saya panggil maju. Gloria Kurnia Sakti, Alma Abelia Talita, Asle Ginting, Jenny Ruth Satiawan, Yafet Nicholas Kevin Saputra, Libini Farel Adrian Saputra, Leni Sofia Kristi, Frisilia Prastika, Leslie Luisa Handi,
Kiaralani Vinka Sharon, Jonathan Winarto Putro, Sisilia Novitasari, Kartika Sasi Kirana, Kailen Vanessa Kui, Divya Irene Hatuleli, Yesa, Jesselyn Priscilla, dan yang terakhir El Shaddai Rosario Ardian. Mereka adalah anak-anak kita yang sudah menerima baptisan kudus, dan hari ini mereka akan menjalani perjamuan kudus yang pertama bersama-sama dengan jemaat Tuhan. Haleluya. Mari saya undang kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Saya akan bacakan dari 1 Petrus 13 ayat 5. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 5. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk menerima perjamuan kudus. Kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami. Mari angkat roti di tangan kanan kita Bapak Ibu Saudara. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini sesungguhnya adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus Tuhan? Mari makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus Tuhan? Mari minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari naikkan ucapan syukur kita. Haleluya. Oh syukur. Mari bersyukur di tahun yang baru. Di minggu yang pertama sebelum kita memasuki tahun 2022, kita ada di tempat ini. Kita menikmati perjamuan kudus. Itulah persekutuan kita dengan Yesus Kristus. Dia yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya.
Dia Tuhan yang berjanji, Dia setia. Firman-Nya teguh, Firman-Nya menopang setiap kita. Itu sebabnya pegang teguh firman Tuhan, jangan lepaskan. Supaya di tahun 2022, biar iman kita, biar pengharapan kita, biar kasih kita semakin bertumbuh dalam hidup kita. Supaya penyertaan Tuhan, pemakaian Tuhan atas hidup kita semakin lebih lagi. Dimanapun engkau berada, pegang Tuhan, jaga hatimu, izinkan Tuhan memimpin engkau dalam kehidupanmu. Haleluya, syukur, syukur, oh, haleluya, iramaya namo Yesus. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus menolong yang setia. Lebih lagi katakan, oh, kau lebih tahu. Amin. Ini pernyataan kami Tuhan. Engkau sanggup, Engkau Tuhan, Allah El Shaddai, Jehovah Jireh, Jehovah Nisi bagi keselamatan kami. Kami percaya hanya Yesus menolong yang setia. Oh, kau lebih tahu. Engkau yang di rumah katakan, ya, aku berserah, aku percaya kepadamu, firman-Mu ya dan amin. Kami berserah, ku percaya hanya Yesus menolong yang setia. Hanya Yesus, hanya Yesus menolong yang setia. Hanya Yesus, hanya Yesus menolong yang setia. Sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Engkaulah penolong kami yang setia. Engkau lebih tahu, bahkan lebih tahu dari apa yang kami tahu tentang hidup kami Tuhan. Itu sebabnya kami berserah. Kami percaya tahun 2022 ini akan kami jalani dengan iman, dengan pengharapan, dengan kasih. Kami akan jaga hati kami dan izinkan Tuhan memimpin hidup kami supaya benih ilahi itu terus bertumbuh menjadi sempurna dalam keserupaan dengan Engkau Tuhan. Kami serahkan bangsa dan negara kami. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan. Di tengah situasi yang tidak menentu, kami tahu kami punya Tuhan yang tidak pernah berubah. Engkau Tuhan yang memulihkan. Engkau Tuhan yang memberkati bangsa ini. Berkati pemerintahannya, berkati penduduknya, berkati perekonomiannya. Kami serahkan kota Malang dalam tangan-Mu. Kami serahkan kota ini dalam tangan-Mu Tuhan. Bersyukur untuk keamanan, kedamaian yang Kau sediakan, Kau berikan bagi kota kami. Berkati kota kami, karena kami tahu kesejahteraan kota kami adalah kesejahteraan kami. Bersyukur untuk gereja-Mu Diaspora Sejahtera. 21 tahun kami telah menggunakan Gajah Mada 18 dan sekarang kami memulai tahun yang baru di tempat ini Tuhan. NICC akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan kami percaya tempat ini Tuhan akan dipenuhi
Setiap jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Engkau. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan menopang setiap kami. Tidak ada lagi kebimbangan, tidak ada lagi kecemasan, tidak ada lagi ketakutan. Karena kami tahu benih itu sedang bertumbuh dan sudah bertumbuh dalam kehidupan kami. Membuat kami berjalan sesuai dengan kehendak. Berkati gembala senior kami Bapak Pendeta Sudi Dharma. Berkati juga Ibu Sudi. Berikan kekuatan kesehatan. Kami percaya penyertaan Tuhan akan semakin lebih lagi di tahun 2022 ini bagi hamba-Mu, bagi wakil gembala kami. Bapak Pendeta Erlangga Dharma juga Kau sertai Tuhan. Para penatua kami, Pak Erudiman, Pak Arif, Pak Cokro kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Juga setiap hamba-hamba-Mu, para pejabat gereja, diaken, diakones, semua pelayan-pelayan yang sudah melayani Tuhan, kami percaya jerih kami tidak akan pernah sia-sia. Dan Kau akan memberkati setiap kami yang hadir saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Mengucap syukur Tuhan. Karena kami tahu Engkau Tuhan yang berjanji. Engkau Tuhan yang setia. Berkati keluarga kami. Berkati pekerjaan usaha kami, bahkan pelayanan kami. Sebentar kami juga akan memberikan persembahan. Kau berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Kami mau memberi di awal tahun ini dengan penuh ucapan syukur. Karena kami tahu penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Dan kami tidak akan khawatir lagi dengan apa yang kami pakai, apa yang kami makan. Karena kami tahu Tuhan menyediakan bagi kami bahkan jauh melebihi dari apa yang dapat kami pikirkan dan doakan. Terima kasih Bapa. Kami alaskan doa syafaat ini dengan doa yang Kau ajarkan bagi kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari buka kedua tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau dan seisi rumahmu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus yang tidak pernah berkesudahan, bahkan selalu baru setiap hari. Dan penyertaan dari Roh Kudus menyertai setiap kita mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang pada kali yang kedua. Kami terima berkat-Mu atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang terima berkat katakan amin.